lanjut ke yang nomor 6. Di sini soalnya adalah dalam suatu proyek dikerjakan oleh orang yang berasal dari berbeda negara dan berbeda jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya beda negara itu pasti akan terjadi yang namanya komunikasi lintas budaya, cross cultural. Jadi yang nomor 2, berbeda jabatan. Jabatannya ada yang top, kemudian ada yang top manager, ada yang middle manager. Nah, akhirnya terjadi yang namanya cross functional, atau di sini ada pertukaran dari antar fungsi di dalam manajemen. Makanya di sini jawabannya adalah cross functional. Jadi kalau 2 dan 4 ini artinya jawabannya C. Kalau ad hoc itu apa ya? Ad hoc itu kayak kita bikin suatu organisasi atau suatu panitia karena suatu tujuan tertentu. Misal paling sering kayaknya kita dengar itu komisi ad hoc DPR ad hoc atau komisi ad hoc DPR. Nah, seperti itu. Kalau di JUR mungkin teman-teman masih ingat itu di PPKN kalau nggak salah. Di JUR itu berarti diakui secara hukum, seperti itu. Jadi yang nomor 1 sama yang nomor 3 itu nggak ada kaitannya sama soal. Makanya jawabannya di sini C. Oke, lanjut ke yang nomor 7 ya. Di sini pertanyaannya adalah, saat ini banyak online shop yang tumbuh di Indonesia. Hal ini dapat berpengaruh terhadap permintaan jasa kurir barang, yaitu apa? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini adalah online shop. Berarti trennya itu berubah, selera orang berubah. Yang dulunya belanja secara offline, sekarang belanja secara online. Kalau misalkan online shop ini banyak, akhirnya permintaan ke jasa kurir itu pasti akan bertambah. Nah, yang namanya permintaan bertambah itu pasti ke arah kanan. Jadi D1, D0. Jadi menggeser kurva permintaan itu ke arah kanan. Jawabannya yang A. Kalau misalkan harga permintaan naik, harga permintaan turun, itu nggak mungkin. Karena di sini kalau harga itu berarti dia harus ada yang namanya S-nya. Sedangkan di sini kan yang ditanyakan cuman permintaannya aja. Kalau misalkan permintaan ya sudah, berarti D-nya saja yang dicari. Seperti itu. Sudah. Oke, kita lanjut ke yang nomor 8. Di sini pertanyaannya, permintaan barang Tailor dari Swift Inc. adalah inelastis. Ketika Swift Inc. menaikkan harga produknya, yang terjadi adalah, ingat, inelastis. Kalau misalkan teman-teman masih ingat, biasanya aku ngasihnya gini. Di sini 1, di sini 0, di sini tak hingga. Di sini adalah elastis sempurna. Di sini elastis. Di sini uniter, di sini inelastis, dan di sini inelastis sempurna. Nah, grafiknya, gampangnya, kalau misalkan elastis sempurna, itu kan huruf E, jadi gambarnya horizontal. Kalau misalkan inelastis sempurna, itu karena I, jadi dia vertikal. Sedangkan inelastis dia itu curam banget. Kalau uniter dia itu 90 derajat. Kalau elastis dia cenderung landai. Nah, sebenarnya elastis itu buat apa sih? Yang namanya elastisitas itu adalah seberapa besar sih pengaruh ketika kita membeli sesuatu. Jadi misal harga dari karena di sini inelastis, jadi inelastis itu biasanya bahan kebutuhan pokok. Jadi misalkan ya, bahan kebutuhan pokok ini harganya berubah, kira-kira kita tuh masih tetap beli apa enggak? Nah, yang namanya bahan kebutuhan pokok pasti kita perlu banget. Jadi walaupun harganya berubah berapapun, mau nggak mau kita pasti akan beli. Nah, di sini dia bilang kalau misalkan barangnya inelastis, kemudian harganya naik, anggaplah yang dijual oleh Tailor ini adalah bahan kebutuhan pokok. Kemudian dia ini harganya naik. Misal telur naik dari yang awalnya 12.000 jadi 15.000. Terus sehari dia itu jualnya bisa sampai 10 juta. Nah, dari yang awalnya 12.000 ke 15.000, otomatis
pendapatannya naik atau yang biasa kita kenal sama yang namanya total revenue-nya itu pasti akan meningkat. Kalau misalkan total revenue-nya itu meningkat, berarti keuntungannya juga kemungkinan akan meningkat. Makanya di sini jawabannya itu yang A. Sedangkan yang menurun ini bisa kita coret. Karena itu tadi, karena dia inelastis. Jadi pasti dibeli harganya berapapun. Oke, yang nomor 9. Di sini ditanyakan, apabila pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atas sejumlah bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan daging sapi beku. Hal tersebut dapat menyebabkan, jadi gini, yang namanya harga eceran tertinggi itu biasa kita kenal dengan selling price. Selling price. Nah, yang namanya selling price itu adalah untuk melindungi siapa? Melindungi konsumen. Cara ingatnya gimana? Selling price itu pasti dia itu ada di bawah. Jadi dia awalnya kan di sini. Jadi awalnya harga itu ada di P0. Kemudian pemerintah menetapkan harga tertingginya HET-nya itu ada di sini. Jadi kalau ditetapkan di bawah, akhirnya jadinya turun P-nya. P-nya turun dari P0 menjadi P1. Jadi gini, cara ingatnya adalah selling price. Selling itu adalah atap. Jadi nggak mungkin, nggak boleh harga itu yang di pasar itu yang berada di atas atap. Karena kan atap itu udah paling tinggi. Jadi nggak boleh ada yang di atas atap seperti itu. Nah, kalau misalkan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, akhirnya yang terjadi apa? Di sini bisa kita lihat bahwa S-nya ada di sini, ada di Q0. Ini anggaplah Q1. Di sini ada Q1. Kemudian di sini terlihat bahwa permintaannya ada di Q2. Nah, di sini ada perbedaan antara permintaan sama penawaran. Karena permintaan lebih besar daripada penawaran, akhirnya yang terjadi adalah kekurangan. Kita butuh banyak nih, kayak misalnya sekarang kita butuh banyak banget masker, tapi yang nawarin sedikit, makanya terjadinya kekurangan karena permintaannya ini berlebihan atau biasa kita sebut excess demand, seperti itu. Jadi jawabannya yang B, terjadi excess demand bahan kebutuhan pokok. Ini tadi permintaan lebih besar daripada penawaran. Oke, kita masuk ke yang nomor 10. Nomor 10 soalnya adalah Darmo telah lari sejauh 10 km. Untuk memuaskan dahaga dan lapar, ia membeli minum dengan perkiraan harga 3.000 dan gado-gado seharga 10.000. Tetapi setelah ia minum dan makan gado-gado, ternyata yang ia habiskan untuk membayar seluruh makanan dan minumannya hanya 8.000. Ekonomi akan menyimpulkan fenomena tersebut sebagai apa? Di sini si Darmo ini punya kemampuan sebesar 10.000 ditambah 3.000. Jadi dia sebenarnya punya kemampuan membeli itu 13.000. Tapi ternyata harga pasar atau harga dari gado-gadonya itu ternyata cuma 8.000. Nah, di sini kan penawaran, kemudian di sini ada permintaan. Harga 8.000 itu misal kita taruhlah di sini. Anggaplah ini Q0, Q sama P. Tapi ternyata si Darmo kan bisa beli sebanyak 13.000. Nah, ketika daya belinya dia itu lebih besar daripada harga pasar, itu disebutnya sebagai surplus konsumen. Karena dia memiliki kemampuan yang lebih besar daripada yang terjadi di harga pasar. Biasanya si Darmo ini disebutnya sebagai pembeli super marginal. Di sini adalah surplus konsumen.
Nah, terus yang di bawah apa? Nah, kalau yang di bawah ini namanya adalah surplus produsen. Ini terjadi di produsen ketika dia itu bisa memproduksi di bawah harga dari pasar. Berarti kan dia kalau bisa produksi, misal harganya dia itu cuma 5.000 sebenarnya harga gado-gado dan minumannya itu, tapi ternyata harga pasar 8.000, otomatis dia untungnya lebih besar dibandingkan yang biaya dari produksi orang yang jual gado-gado itu 6.000, otomatis untungnya lebih besar yang 5.000 kan, kayak gitu.